Nah, sebab kalau kita meremehkan sama saja berarti dia mengganti ya keimanannya dengan kekufuran mereka. Nauzubillahi min dzalik. Wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawasabil. Nah, fenomena sekarang banyak orang yang mengganti status imannya dengan kufur. Malah bangga pula dengan kekufurannya. Ya. Makanya kita tidak boleh menutup diri. Yang membawa iman kita, yang mengenalkan iman kita adalah masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita. Kecil kita diajarin usolli fardhul maghribi, diajarin alif ata'a, alif kasrah i, alif dhamma u, a, i, u, ta fathah ba, dan seterusnya. Diajarin iqra, diajarin TPG, diajarin TPA. Itulah yang mengawal iman kita. Masyayikh kita telah jerih payah mengawal keimanan kita. Kalau orang lupa sama guru, potensi kufurnya besar. Pak, saya bisa baca kitab sendiri, Pak. Saya bisa baca buku sekian sendiri, tapi dia lupa sama guru, potensi kufurnya besar. Nah, coba. Makanya orang itu akan selamat dengan guru-guru kita. Siapa gurunya bisa dipanggil gurunya, dan guru-gurunya itu akan bertanggung jawab. Apa kita tidak ingat hadis Rasulullah SAW dalam muqaddimahnya Al-Majmu' bisyarhi Nawawi atau bisyarhi Muslim. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dinu ilmun fantadiru aman ta'khuduna dinakum. Agama itu ilmu, maka perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu agama itu. Dari siapa? Dari siapa? Loh, kalau kita kenal wudu, kenal sholat, sampai kita berdoa, sampai kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa kepada orang kaum muslim, itu yang mengasihi guru-guru kita. Nah, kalau seandainya ada orang mengatakan, dah saya nggak perlu guru-guru, langsung kita kembali Quran sama hadis. Siapa yang bimbing ini? Ketahuilah bahwa sunnah dalam definisi at-tariqah mahmudah wa ghairu wa mazmubah wa ada, jalan, cara. Tariqah itu cara ada, cara itu baik, ada cara yang buruk, bahkan dikatakan ada kebiasaan, itu namanya sunnah. Bahayai kita datang, guru-guru kita datang, kita doakan agar mereka atallahu amrahum ya fil afiyah wasihah wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah panjangkan umurnya ya, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam kesehatan wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, maka beruntunglah masih punya guru. Kalau ngaji nggak punya guru, siapa yang mengajar? Itu gurunya setan ya. Dari ayat ini, potong ayat ini, makanya kalau kamu tidak ikut saya, kata Quran ini, kalau kamu ikut saya, berarti kan umatnya Nabi Muhammad SAW sampai itu. Sudah saya bilang, jangan terlalu memaksa saya untuk berubah, itu saya nggak ada. Itu hanya Allah SWT. Kalau seandainya Allah mentakdirkan saya nggak mandi doanya, terus kamu ngapa sekarang? Maka yang punya hak kuasa adalah Yang Maha Kuasa. Sang nabinya hanya perantara saja agar kita semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Sama para wali, para masyayikh, guru-guru kita hanya sang perantara saja agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah, berarti kalau seandainya dia nggak dekat sang perantara ini, berarti potensi kufurnya juga besar. Saya bisa kok langsung dekat kepada Yang Maha Kuasa tanpa ada torikohnya, tanpa ada metodologinya, tanpa ada cara-cara untuk mengenal kita semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Diajarin para kiai, la ilaha illallah.
Diajin doa, Allahumma firli, amin, 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 dan seterusnya. Wa may yatabaddal kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, awalnya diawali bahwa umatnya Nabi Muhammad sama kayak umatnya Nabi Musa alaihissalam yang memaksa-maksa agar keinginannya dikabulkan. Begitu umatnya Rasulullah SAW ya sama ketika di Madinah. Ini di Madinah kasus ini, di Madinah. Kok ya sama maksa-maksakan Madinah orang Yahudi banyak. Ayo saya minta, karena orang Yahudi adalah bawaan dari umat Bani Israel yang selalu minta dan minta. Ukuran keberhasilannya, ukuran kesuksesannya rajin adalah apa yang ia lihat, ukuran dunia. Aku kerasa ini tolong dulu gitu. Nah itu. Sementara kita, begitu kita butuh saja, kita dekat sama sang walinya, kita dekat kepada sang perantaranya. Namun ketika kita sukses, kita kaya, malah jauh kepada yang Maha Kuasa. Nauzubillahi min dzalik. Maka wali-wali Allah adalah orang-orang yang diamanati oleh Allah SWT untuk mengelola bumi, termasuk kita semua. Maka kita nggak bisa jadi wali, minimal kita kumpul dengan wali. Tak bisa jadi kiai, minimal kumpul sama Pak Kiai. Ya begitu aja, dah selesai. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayakhudu artinya mengambil kufur. Berarti mengambil kekufurannya, ya. Mengambil kufurannya badalahu, ya, karena apa tadi? Karena mengganti iman. Jadi dia ambil kufurnya, kemudian ganti imannya. Apalah arti keimanan? Ya ganti kufur. Selain kufur menjadi kafir, tertutup, makin tertutup, makin gelaplah hatinya. Nauzubillah min dzalik. Bitarkin nabi, dengan meninggalkan angan-angan. Oh iya, alhamdulillah ada guru-guru kita. Alhamdulillah mbah yai kita masih hidup. Alhamdulillah, namanya an-nadru, berangan-angan, masih ada ulama-ulama kita. Tapi mereka itu yang mengganti imannya dengan kekufuran, dia meninggalkan semua itu. Angan-angan sudah nggak bisa angan-angan. Nggak ada artinya ulama, nggak ada. Saya mending doa aja. Saya mending sekarang baca Quran. Insya Allah saya fid dini wa dunya selamat saya. Nah, Quran itu kalau baca dapat pahala, tapi kalau untuk mempraktekkan, tunggu dulu siapa yang mengajarinya. Itu kan banyak dulu kaum Khawarij itu karena nggak ada rekomendasi dari Ali bin Abi Thalib. Khawarij karena nggak nurut sama Ali bin Abi Thalib, karena dia mengamalkan Qur'annya tanpa petunjuk sang khalifahnya, akhirnya radikal, ekstrim dalam ajaran Islam. Makanya kalau kembali ke Al-Quran tanpa ada guru bisa terjadi ekstrim radikalisme. Guru kalau membaca banyak pahalanya. Iqra'u Qur'anan fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li'ashabi. Bacalah Quran kamu karena besok dia datang yaumil qiyamah menjadi penolong kamu. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha laqul alif lam harfan wahidan, dan seterusnya. Nah, itu ya. Ini pengingat-ingat kita. Maka jangan kita sepelekan, kita takdimkan guru-guru kita muliakan ulama-ulama kita, karena jasa mereka itulah kita kenal namanya iman. Nah, masalah meskipun pelan-pelan iman kita. Kan seseorang itu kalau ingin lihat agamanya, lihatlah seberapa Allah menguji dia. Semakin agamanya tinggi, semakin diuji Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi bagaimana kalau kita mengetahui agama seorang, lihat ujiannya. Lihat siapa dia bergaul. Nah, itu kan bihasbi dinihi, lihat. Kalau ingin lihat agamanya, lihat seberapa banyak Allah menguji dia. Tahan enggak Allah uji dia ini dan itu dan itu. Dia makin kufur apa enggak? Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, yadakul yadakul kufru kadal faqru ayakuna kufra.
hampir-hampir fakir itu, hampir saja fakir itu mendekati kekufuran. Maka kita minta mudah-mudahan cukup rezeki kita, sehat walafiat. Jangan fakir. Tapi kalau fakir ilmu tidak apa-apa, butuh ilmu, tapi jangan fakir harta. Kalau bisa cukup makan kita. Sebab dengan kita kurang makan, kurang rezeki, katakan itu makanan pokok, akan mendekati kekufuran. Ya kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir posisi kefakiran itu membentuk kita menjadi orang kufur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa belajar ngapain belajar? Rasa nyekolahke anak ngapain nyekolahke anak? Ndadike anak pokoknya biaya kita susah. Padahal kalau nyekolahkan anak ada aja rezekinya. Nah, kita tak menyekolahkan anak. Anaknya tuh pengen sekolah sebetulnya karena orang tua sasa sekolah lele. Mbak Yumu kan tidak sekolah kabeh. Mohon maaf sekali saya sampaikan. Kadal fakru ayakuna kufran. Semakin anak itu gak dikenalkan agama, semakin gak dikenalkan sama masyayikh guru-guru kita, wa may yatabaddal kufra bil iman, bisa hilang imannya. Ya ganti, akhirnya tertutup, suruh ke masjid gak mau, malas, buru-buru megang kitab kuning ini, baca Quran sudah tidak mau. Saya lagi Quran silahkan dibaca, tapi untuk aplikasi pengamalannya tunggu dulu, butuh masyayikh guru-guru kita. Wala musannifu ta'ala, jadi angan-angan fil ayatil bayyinah, dengan mengan-angan ya tanda-tanda ayat-ayat yang sudah jelas. Ayatnya jelas. Ya, waqtirah wariha, waqtirah jaluk, waqtaraha jaluk menapa apa jenenge liyane meminta waktu roha wariha, meminta mana sekarang minta yang lain, dia waktu roha wariha minta yang lain. Dia orang-orang itu justru minta yang lain padahal ayatnya jelas, ya jelas katakan orang yang iman akan benar pahala, orang yang ikut sama petunjuk Allah mendapat petunjuk dia akan selamat. Tapi mereka mana bukti yang lain? Coba bukti lain. Padahal Rasul sudah mengatakan nggak bisa. Rasul itu sebetulnya bukan berarti semua diinginkan, tapi melihat karakter daripada umatnya itu meminta. Bahkan umatnya mana ayatnya yang buktikan tanda-tanda kebesaran. Maka yang demikian itu faqad dhalla sawasabil, ya. Jadi ciri-ciri orang yang mengganti keiman dengan kufur itu selalu meminta. Mana sekarang carilah yang lain lah, nggak bisa begini, cari yang lain. Loh, saya udah mentok nih, yang lain lah. Kalau kamu kiai tunjukkan. Nah, itu. Jadi ingin bukti yang lain. Padahal sudah jelaskan sama ya Rasulullah begini. Namun mereka juga tidak sadar, malah justru minta bukti yang lain. Akhto'ah faqad dhalla sawa as-sabil. Monggo teman-teman sungguh-sungguh dola sesat. Siapa yang sesat? Seseorang itu sawa as-sabil, ya sejelek-jeleknya jalan. Sawa ya su, maka apa sak jelek-jelek jalan. Nauzubillahi min dzalik. Ai akhto'ah tegese salah kono sapa man at-tariqa dalan al-haqqa kang bener. Sudah ditunjukkan inilah, kalau kamu ingin kaya ya bekerja. Kalau kamu ingin sukses bahagia dirimu, datangi ya orang-orang yang ahli hikmah, datang senang. Makanya kalau dulu orang tua kita dulu datang ke tempat guru-guru ngaji, datang ke tempat Pak Kiai pondok pesantren, Pak Kiai ya istilahnya minta pencerahan bahasanya. Pak Kiai ya saya kasih pencerahan Pak Kiai.
Ya, kasih resep lah Pak Kiai biar saya makin dekat kepada Yang Maha Kuasa Pak Kiai. Kita kayak donga. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dipakai itu mau selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kalau ulama atau kalau orang tua kita dulu datang ke tempat Simbah Yai itu minta pencerahan. Kasihlah amal yang buat saya dekat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau selama ini saya mungkin susah hati saya, maka kasihlah amal Pak Kiai biar saya makin dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya. Kita kai ijazahnya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala diwaca habis sholat subuh sebanyak 40 kali. Alhamdulillah rizkinya bibarokati sholawat, rizkinya alhamdulillah berangsur-angsur naik. Nah, yang demikian ini namanya thariqah, jalan agar kita tenang, nyaman. Ini jalan kebenaran. Nah, tapi kalau mereka itu akhta'at thariqah, apa? Kesalahan dalam berjalan. Kalau hadis mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapapun orang yang berjalan mencari ilmu berarti butuh yang membimbing ilmu.